Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Manchester United yang dikabarkan tengah menjadikan Thomas Tuchel calon suksesor Erik ten Hag sebagai pelatih klub pada musim panas nanti. Menurut laporan Sky Sport Germany, telah terjadi kontrak informal antara Tuchel dan jajaran petinggi MU, dan dapat dipahami bahwa mantan manajer Chelsea tersebut tertarik dengan prospek untuk menjadi manajer berikutnya di Old Trafford. Meskipun tidak dipungkiri bahwa pelatih asal Jerman itu saat ini fokus utamanya adalah mencapai babak final Liga Champions bersama Bayern Munchen. Laporan tersebut menambahkan bahwa Tuchel juga terbuka untuk kembali ke Chelsea, meskipun tidak ada indikasi bahwa posisi Mauricio Pochettino berada di bawah ancaman. Pochettino mengakui bahwa ia tidak yakin dengan masa depannya di Chelsea, sementara hierarki klub tidak akan mengambil keputusan mengenai posisinya hingga tinjauan penuh musim ini dilakukan setelah musim ini berakhir. Legenda Liverpool Jamie Carragher memberikan kritikan pedas kepada Casemiro. Ia menilai gelandang asal Brazil itu jadi titik lemah Manchester United di kandang Crystal Palace. Kepada Sky Sport, Carragher mengkritik keras penampilan Casemiro di laga tersebut. Ia menyebut pemain asal Brazil itu bermain dengan sangat buruk sebagai seorang bek tengah di laga ini. Lebih lanjut, Carragher tidak habis pikir melihat Ten Hag terus memainkan Casemiro sebagai bek tengah hingga akhir laga. Ia menyebut mantan pemain Real Madrid itu benar-benar jadi titik lemah MU di laga ini. Bagi Martin Odegaard, laga kontra MU sama saja layaknya pertandingan biasa pada umumnya. Sudah bukan lagi laga besar dan tidak spesial. Kapten Arsenal Martin Odegaard menegaskan menghadapi tim sekelas MU kini tidak memerlukan motivasi ekstra. Kedua tim akan bentrok di Old Trafford pada akhir pekan ini. Manajer MU Erik ten Hag berkali-kali membahas mengenai kekalahan tipis timnya dari Arsenal di awal-awal musim, menganggap petualangan timnya mungkin akan berbeda bila mereka memenangkan pertandingan itu. Saat ditanya apakah komentar ten Hag tersebut mempengaruhi The Gunners, Odegaard dengan tegas mengatakan, "Jujur saja, enggak. Saya tidak berpikir begitu. Ini seperti pertandingan lainnya saja yang kami mainkan saat ini. Saya kira kami sekarang tidak memerlukan motivasi ekstra," tegas Odegaard. "Saya kira sudah cukup. Kami tahu kami bermain untuk apa. Kami tahu tugas kami," sambung Odegaard. Manchester United kemungkinan juga akan merombak sektor penjaga gawang. Hanya kiper utama Andre Onana yang kemungkinan masih aman di MU. Altay Bayindir dan Tom Heaton tidak akan berada di Old Trafford lagi musim depan. Untuk pengganti Bayindir, MU dilaporkan Il Corriere dello Sport melaporkan penjaga gawang asal Yunani Christos Mandas yang tampil menjanjikan bersama klub Italia Lazio. Mandas baru bergabung bersama Lazio tahun lalu ketika direkrut dari Ovi Krete. Pada musim pertamanya, Mandas tampil menjanjikan saat turun 10 kali di laga resmi. 5 diantaranya berakhir dengan clean sheet. Bila Mandas jadi dibeli musim panas nanti sebagai pengganti Bayindir, maka MU akan memecahkan rekor lagi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bakal ada pemain asal Yunani di skuad Setan Merah. Michael Owen mendesak Manchester United untuk memecat Erik ten Hag setelah menelan kekalahan dari Crystal Palace. Dia pun menganggap Steve McClaren sangat pantas untuk menjadi pengganti sementara hingga akhir musim. Michael Owen yakin Manchester United perlu melakukan perubahan di kursi kepelatihan untuk menyelamatkan musim mereka. Dia menilai Erik ten Hag bukan pelatih yang tepat untuk Setan Merah.
Saya sudah lama mengatakan bahwa Ten Hag bukanlah orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Saya sudah mengatakannya sejak lama. Dia tidak bisa menangani tim pada musim depan. Saya hanya berpikir ada begitu banyak hal yang diperlukan, meski hanya untuk 4 pertandingan. Saya bertanya-tanya apakah manajemen mungkin harus mencoba melakukan sesuatu di sini. Dan saat ini ada bersikap cukup radikal mengenai hal itu. Dia tidak bisa menangani tim ini musim depan. Dia tidak cukup bagus. Saya sudah memikirkannya sejak lama. Dan dia tidak cukup bagus untuk menangani MU, ujar Michael Owen. Kekalahan dari Crystal Palace membawa Manchester United mencatatkan rekor baru. Sayangnya rekor kali ini adalah rekor negatif dan memecahkan catatan puluhan tahun. Kalah dengan skor telak 0-4 jelas sangat mengecewakan untuk MU. Pertahanan setan merah amburadul, barisan bek kacau, kiper juga tidak cukup bagus. Bobol 4 gol di laga ini pun menambah panjang catatan kebobolan MU musim ini. Tercatat bahwa gawang MU sudah kebobolan 81 kali di semua kompetisi, termasuk bobol 50 kali di Premier League. Menurut Fabrizio Romano, 81 kali bobol adalah catatan terbanyak MU sejak musim 1976-1977. Bahkan, angka itu bisa lebih tinggi lagi, mengingat musim masih menyisakan beberapa pertandingan. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya MU dalam sejarah penampilan di Premier League, mereka menelan sampai 13 kekalahan dalam semusim. Rekor ini jadi tamparan keras untuk Ten Hag dan skuadnya. Nahas, musim masih menyisakan 3 laga lagi di Premier League. Jika MU sampai kalah lagi, rekor buruk berikutnya bakal tercipta. Legenda Arsenal Paul Merson mengomentari rumor masa depan Marcus Rashford. Ia ragu sang penyerang bakal laku dijual di musim panas nanti. Kepada Sportskida, Merson mengaku sudah mendengar kabar bahwa Rashford bakal dijual di musim panas nanti. Ia mengaku cukup terkejut mendengar kabar bahwa setan merah siap berpisah dengan salah satu ikon mereka tersebut. Paul Merson menilai, kecil kemungkinan MU bisa menjual Marcus Rashford di musim panas nanti. Dengan gajiannya yang besar ditambah dengan performa yang semenjana, ia yakin tidak ada klub manapun yang mau mempekerjakan Marcus Rashford musim depan. Marcus Rashford diminta mempertimbangkan kembali masa depannya di Manchester United. Musim ini berjalan sangat buruk bagi Rashford. Performanya mengecewakan dan kontribusinya minim. Pemain seperti Rashford sudah bisa dianggap sebagai beban tim. Dia tidak melakukan instruksi pelatih ketika turun ke lapangan. Wajar jika fans kecewa. ESPN melaporkan bahwa posisi Marcus Rashford masih aman. Tidak ada rencana MU untuk menjualnya. Namun, Ali McCoy kepada Talksport punya pendapat berbeda. Dia merasa Marcus Rashford lebih baik meninggalkan tim. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, mengungkapkan rencananya terkait Jadon Sancho pada musim panas ini. Dia mengatakan bahwa klubnya akan berusaha untuk mempertahankan Jadon Sancho. Masa peminjaman Jadon Sancho akan berakhir pada akhir musim ini. Manajemen Borussia Dortmund berencana untuk mempertahankan Sancho di musim depan. Kami akan berusaha segalanya untuk mempertahankan Sancho di sini. Namun MU juga melihat seberapa bagus dia bermain saat ini. Mungkin mereka juga ingin menjualnya demi keuntungan atau membawanya kembali. Kita lihat saja nanti, ujar Sebastian Kehl. Masa depan manajer Manchester United Erik ten Hag di Old Trafford belum jelas. Namun manajer asal Belanda itu ingin Bruno Fernandes untuk tetap memperkuat MU selama beberapa tahun ke depan. Sir Jim Ratcliffe sudah menyatakan MU akan mempertimbangkan tawaran untuk pemain tapi kecuali Kobbie Mainoo, Garnacho, dan Rasmus Højlund. Hal itu membuat nama Bruno Fernandes pun dipertanyakan. Rumor pemain asal Portugal itu akan pergi pun mulai muncul seiring pertanyaan mengenai masa depannya di Old Trafford. Pemain berusia 29 tahun itu kemudian menyatakan bahwa dirinya perlu merasa diinginkan oleh MU untuk memastikan bahwa dia akan bertahan di klub. Hal tersebut membuat Erik ten Hag berusaha membela sang kapten tim, mempertahankan karakter, komitmen, dan keinginan untuk bertahan di Old Trafford. Erik ten Hag memuji Bruno Fernandes yang sedang diserang ketika ditanya mengenai komitmennya untuk masa depannya.
Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku enggan membahas tentang masa depannya usai timnya menelan kekalahan telak di kandang Crystal Palace. Selepas laga melawan Crystal Palace, Erik ten Hag ditanya soal masa depannya. Akan tetapi, Erik ten Hag enggan membahasnya dan lebih memilih fokus memperbaiki performa timnya. Saya tidak memikirkan hal ini. Saya mempersiapkan tim dengan cara terbaik yang saya bisa. Kami memiliki banyak masalah. Satu-satunya fokus yang saya miliki adalah tampil lebih baik bersama tim saya. Saya hanya berpikir untuk membuat tim saya menjadi lebih baik. Tutup Erik ten Hag.